Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gerak lurus. Gerak lurus dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan itu adalah gerak lurus dengan kecepatan konstan, sedangkan gerak lurus berubah beraturan adalah gerak lurus dengan percepatan konstan. Besaran dalam gerak lurus yaitu jarak dan perpindahan, kelajuan dan kecepatan, perlajuan dan percepatan. Perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Perpindahan adalah merupakan perubahan kedudukan benda dalam selang waktu tertentu. Perpindahan ini adalah termasuk dengan besaran vektor. Misalkan benda berpindah dari posisi A ke posisi B, maka delta X-nya sama dengan X2 dikurangi X1. Sedangkan jarak adalah panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh benda. Jarak ini merupakan besaran skalar. Contohnya, benda berpindah dari posisi A ke posisi B dan kembali ke posisi A. Maka dapat disimpulkan bahwa perpindahannya adalah sama dengan 0 karena kembali ke tempat semula. Sedangkan jaraknya sama dengan 10 meter karena A ke B 5 meter. Kembali lagi B ke A 5 meter, berarti 5 ditambah 5 sama dengan 10 meter. Berikutnya adalah tentang kecepatan. Kecepatan ini adalah merupakan besaran vektor. Bila benda memerlukan waktu delta X untuk mengalami perpindahan delta X, maka kecepatan rata-ratanya sama dengan perpindahan dibagi waktu yang diperlukan. V rata-rata sama dengan X2 min X1 dibagi T2 min T1 sama dengan delta X per delta T. Untuk grafik X terhadap T-nya, V rata-ratanya sama dengan kemiringan garis yang menghubungkan antara X1 dan X2. Berikutnya adalah tentang kecepatan sesaat, yaitu kecepatan rata-rata apabila selang waktu mendekati 0 atau kecepatan pada suatu saat tertentu. Dapat dirumuskan V sesaat sama dengan limit delta T mendekati 0 dari delta X per delta T sama dengan dx per dt. Untuk kelajuan, yaitu bila benda memerlukan waktu T untuk menempuh jarak X. Nah, ini adalah merupakan kelajuan ini merupakan besaran skalar ya. Jadi kelajuan rata-ratanya sama dengan jarak total yang ditempuh dibagi waktu yang diperlukan, atau V sama dengan X per T. Selanjutnya adalah percepatan. Percepatan rata-ratanya sama dengan A rata-rata sama dengan V2 min V1 per T2 min T1 sama dengan delta V per delta T. Percepatan rata-rata itu adalah perubahan kecepatan per satuan waktu. Untuk percepatan sesaat, yaitu percepatan pada saat
tertentu. A sama dengan limit delta T mendekati 0 dari delta V per delta T, atau A sama dengan dV per dt sama dengan dx kuadrat per dt kuadrat. Nanti untuk menyelesaikan persoalan dalam fisika ini, kalian bisa belajar tentang matematika, yaitu tentang integral dan diferensial. Sekarang kita bahas tentang grafik gerak lurus beraturan. Gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Posisinya yaitu grafik antara X terhadap T. Maka X-nya sama dengan X0 plus VT. X0-nya adalah jarak awal, V-nya adalah kecepatan, T-nya adalah waktu. Untuk grafik kecepatan, jadi V terhadap T, karena V-nya konstan, maka grafik V-nya adalah mendatar ya. Nah, di sini A-nya sama dengan 0. Untuk grafik gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus yang percepatannya tidak berubah tetap terhadap waktu. Posisi grafik antara X terhadap T. X sama dengan X0 plus V0T plus setengah AT kuadrat. X0-nya adalah posisi semula atau jarak awal. V0-nya adalah kecepatan awal, T-nya adalah waktu, A-nya adalah percepatan. Untuk grafik percepatan, yaitu A terhadap T, itu grafiknya mendatar ya, karena A-nya tetap atau konstan. Untuk grafik kecepatannya V terhadap T, yaitu V sama dengan V0 plus AT. V0-nya tadi adalah kecepatan awal, A-nya adalah percepatan, T-nya adalah waktu. Untuk contoh gerak lurus berubah beraturan adalah misalkan tentang gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas ini adalah gerak tanpa kecepatan awal. V0-nya sama dengan 0 ya. Percepatan yang digunakan untuk benda jatuh bebas adalah percepatan gravitasi, yaitu G sama dengan 9,8 meter per detik kuadrat. Sumbu koordinat yang dipakai adalah sumbu Y. Maka V sama dengan V0 min GT. Dan Y-nya sama dengan Y0 plus V0T min setengah GT kuadrat. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2G dari Y dikurangi Y0. Untuk arah positif itu ke atas, negatif ke bawah. V0-nya adalah kecepatan awal, G-nya gravitasi bumi, T-nya waktu. Y0-nya adalah posisi awalnya. Contoh soal yang pertama. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan 27 km per jam, kemudian mobil dipercepat dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Hitunglah kecepatan mobil dan jarak yang ditempuh selama 5 detik. Setelah percepatan tersebut, V0-nya 27 km per jam dirubah menjadi meter per sekon. Berarti 27.000 dibagi 3.600
dengan 7,5 meter per sekon. X0-nya sama dengan 0, A-nya 2 meter per sekon kuadrat, T-nya 5 sekon. Maka kecepatan mobilnya sama dengan V sama dengan V0 plus AT. Jadi sama dengan 7,5 ditambah 2 kali 5 sama dengan 7,5 ditambah 10 sama dengan 17,5 meter per sekon. Untuk jarak yang ditempuh mobil, X sama dengan X0 plus V0 T plus setengah AT kuadrat. Jadi sama dengan X0-nya adalah 0 ditambah V0-nya 7,5 kali waktunya 5 ditambah setengah A-nya 2 kali 5 kuadrat. Sama dengan, kalau ditotal semuanya, sama dengan 62,5 meter. Jadi, jaraknya 62,5 meter, kecepatannya 17,5 meter per sekon. Contoh soal yang kedua, seorang pemain baseball melempar bola sepanjang sumbu Y dengan kecepatan awal 12 meter per sekon. Berapa waktu yang dibutuhkan bola untuk mencapai ketinggian maksimum? Dan berapa ketinggian maksimum yang dapat dicapai bola tersebut? Percepatan bola ketika meninggalkan pemain itu min G ya. Kecepatan pada ketinggian maksimum V-nya 0. Jadi waktu untuk mencapai ketinggian maksimum sama dengan T sama dengan V min V0 per G. Jadi sama dengan 1,2 sekon. Maka ketinggian maksimum yang dicapai Y sama dengan V min V0 kuadrat per 2A. Dan hasil akhirnya adalah 7,3 meter. Contoh berikutnya, anak berjalan lurus 3 meter ke barat, kemudian belok ke selatan sejauh 12 meter, dan belok lagi ke timur sejauh 19 meter. Perpindahan yang dilakukan anak tersebut dari posisi awal adalah, jadi AD sama dengan akar dari 12 kuadrat plus 16 kuadrat sama dengan akar dari 144 ditambah 256 sama dengan akar 400, berarti sama dengan 20 meter. Jadi perpindahannya sama dengan 20 meter. Contoh berikutnya, grafik di bawah ini merupakan benda yang bergerak lurus. Kalau kita lihat ini bisa berupa trapesium, 2 trapesium ya. Jadi jarak yang ditempuh benda selama 12 detik adalah jarak sama dengan luas dari daerah di bawah kurva. Yaitu ini bisa dibagi dengan 2 trapesium. Luasan yang pertama yaitu 8 ditambah 4 dibagi 2 kali tingginya 12, berarti sama dengan 6 kali 12 sama dengan 72 meter. Sedangkan luasan yang kedua yaitu 12 ditambah 14 dikali 4 dibagi 2 sama dengan 13 kali 4 sama dengan 52 meter. Jadi jaraknya adalah dijumlahkan 124 meter. Jadi jaraknya sama dengan 124 meter. Berikutnya adalah seorang pengendara sepeda motor melaju dengan kecepatan 20 meter per sekon ke arah selatan selama 180 detik
kemudian berbelok ke barat melaju dengan 22,5 meter per sekon selama 120 detik. Tentukan kecepatan rata-rata selama perjalanan 5 menit. Jarak tempuh ke arah selatan yaitu S sama dengan V kali T sama dengan 20 kali 180 berarti sama dengan 3.600 meter. Terus jarak yang ditempuh ke arah barat S sama dengan V kali T sama dengan 22,5 kali 120 berarti sama dengan 2.700 meter. Jadi perpindahannya sama dengan akar SS kuadrat ditambah SB kuadrat sama dengan akar dari 3.600 kuadrat ditambah 2.700 kuadrat sama dengan 4.500 meter. Jadi kecepatan rata-ratanya sama dengan V sama dengan S per T. 4.500 dibagi 5 menit atau 300 sama dengan 15 meter per sekon. Sekarang tentang latihan soalnya. Nomor 1, sebuah mobil berangkat dari kota A ke arah barat sejauh 80 km, kemudian ke arah utara 60 km dan berhenti di kota B. Berapa jarak ya dan perpindahan AB? Yang kedua, dua benda C dan D bergerak dengan kecepatan tetap masing-masing 10 meter per sekon dan 20 meter per sekon. Benda C berangkat 5 detik lebih dahulu dari benda D. Di manakah benda D menyusul benda C? Yang ketiga, sebuah mobil mula-mula bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Jika mobil dipercepat sehingga kecepatannya 30 meter per sekon, tentukan percepatan dan jarak yang ditempuh setelah mobil bergerak selama 4 sekon. Yang keempat, sebuah mobil bergerak lurus dengan kecepatan awal 3 meter per sekon, dipercepat dengan percepatan tetap 2 meter per sekon kuadrat. Tentukan jarak yang ditempuh mobil setelah berjalan 4 sekon. Silakan dicoba dan dikerjakan. Tetap semangat. Salam fisika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.